Apa jadinya jika kepercayaan di dalam rumah tangga diuji bukan oleh orang luar, tapi oleh darah daging sendiri? Sebuah kisah yang penuh air mata, pengkhianatan, dan penyesalan. Jangan cepat menilai, karena di balik kejadian ini, ada luka yang dalam dan rahasia yang menyayat hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini penuh berkah dan kebahagiaan. Sebelum kita masuk ke kisah menyentuh hari ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini, agar terus menyajikan cerita-cerita penuh hikmah dan pelajaran hidup. Mari kita mulai. Ceritanya. Namanya Lina, seorang wanita muda yang lembut hatinya dan penuh kasih, menikah dengan pria pujaan hatinya, Andri, di usia 23 tahun. Sejak awal, pernikahan mereka penuh kesederhanaan, namun syarat dengan cinta dan harapan. Tak ada pesta megah, tak ada perhiasan mahal, hanya doa dan restu keluarga yang mengiringi hari bahagia mereka. Keduanya sepakat untuk tinggal bersama orang tua Andri, demi menghemat biaya dan menemani ayah Andri yang sudah tidak sekuat dulu. Saat itu, Lina menyambut keputusan itu dengan senyuman. Ia berpikir, inilah ladang baktiku, bukan hanya pada suami, tapi juga pada orang tuanya yang kini menjadi orang tuaku. Hari demi hari, Lina menjalani peran sebagai istri sekaligus menantu dengan penuh ketulusan. Ia bangun pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan, menyapu halaman, mencuci pakaian, dan memastikan semuanya rapi sebelum Andri berangkat kerja. Semua itu ia lakukan dengan tulus tanpa pamrih. Bahkan ibu mertua sering memujinya di depan tetangga, Lina itu seperti malaikat. Tak pernah mengeluh, tak pernah membantah. Kata-kata itu membuat hati Lina berbunga. Ia merasa diterima dan dicintai. Namun di balik senyum itu, ada juga lelah yang terkadang menyelinap. Ia rindu ingin punya rumah sendiri, bisa bebas berekspresi tanpa harus selalu menjaga sikap. Tapi ia tahu, ini adalah bagian dari pengorbanan. Ia yakin, suatu hari nanti, Allah akan membalas semua kesabarannya dengan kebahagiaan yang lebih besar. Pak Rusman, ayah mertua Lina, adalah sosok pria berwibawa. Usianya sekitar 58 tahun, namun masih terlihat gagah. Tubuhnya tinggi besar, dengan sorot mata tajam yang membuat banyak orang segan padanya. Sejak awal, Lina menghormati Pak Rusman sebagaimana ia menghormati ayah kandungnya sendiri. Tapi entah mengapa, setelah beberapa bulan tinggal serumah, Lina mulai merasa ada yang ganjil dalam interaksi mereka. Bukan secara terang-terangan, melainkan dalam hal-hal kecil yang sulit dijelaskan. Suatu ketika, saat Lina sedang mencuci piring di dapur, ia merasa ada yang memperhatikannya. Saat menoleh, ia mendapati Pak Rusman berdiri diam di ambang pintu, menatap tanpa ekspresi. Bapak, kaget saya, ujar Lina sambil berusaha tersenyum. Maaf, cuma lewat kok, jawab Pak Rusman singkat sambil berlalu. Tapi kejadian seperti itu terus berulang. Terkadang Lina merasa Pak Rusman diam-diam memperhatikannya, saat ia sedang menyiram bunga, atau sedang melipat pakaian di ruang tengah. Lina mulai merasa gelisah. Hatinya bertanya-tanya, apakah ini hanya perasaanku saja? Ia tak berani menceritakan pada siapapun, bahkan pada Andri. Sebab ia takut dianggap berburuk sangka. Ia hanya menyimpan kegelisahan itu dalam hati, dan terus mencoba bersikap biasa. Ia berusaha untuk tetap menjaga adab dan jarak yang seharusnya ada antara menantu dan mertua. Waktu berlalu, namun keganjilan itu semakin terasa. Pak Rusman mulai sering mencari-cari alasan untuk berbicara dengan Lina secara pribadi. Misalnya saat Andri belum pulang kerja, ia akan duduk di ruang tengah dan memanggil Lina. Lina, sini sebentar, bantu Bapak lihat daftar belanja ini. Ibu kamu lagi ke pasar. Awalnya, Lina tak berpikir negatif. Tapi lama-kelamaan, perhatian itu terasa terlalu sering dan terlalu dekat. Lina, kamu ini mirip sekali dengan almarhumah adik saya.
ujar Pak Rusman suatu malam sambil melihat foto keluarga lama. Lina hanya tersenyum kaku, lembut, penyayang, dan sabar. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi ada getaran yang membuat Lina tidak nyaman. Ia pun mulai membatasi interaksi. Setiap kali diminta duduk berdua, ia akan mencari alasan untuk segera kembali ke dapur atau kamar. Namun, Pak Rusman bukan orang yang mudah dihindari. Ia tahu bagaimana membuat percakapan terasa wajar. Ia tahu bagaimana menyisipkan perhatian dalam bentuk kata-kata sopan tapi berulang. Kalau ada masalah dengan Andri, cerita saja ke Bapak ya. Bapak sayang kamu seperti anak sendiri, ucapnya suatu sore. Lina menelan ludah, mencoba tersenyum. Tapi batinnya menangis, aku butuh perlindungan, tapi dari siapa? Hari-hari pun berjalan dengan perasaan yang semakin tidak tenang. Andri, suami Lina, justru semakin jarang di rumah karena pekerjaan di luar kota. Aku harus ke Bandung 3 hari lagi, ada pelatihan kantor, ujar Andri sambil mengecup kening Lina. Lina hanya mengangguk, meski hatinya tak tenang. Ia merasa semakin sering berada di rumah hanya berdua dengan Pak Rusman. Situasi ini membuatnya merasa seperti terjebak dalam ruang tanpa jendela. Pak Rusman mulai lebih sering menawarkan bantuan-bantuan kecil, seperti mengambilkan air minum, memindahkan galon, hingga memperbaiki keran yang rusak. Lina, jangan angkat berat-berat. Biar Bapak saja, katanya sambil tersenyum. Namun senyum itu tak lagi terasa seperti senyum seorang ayah. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Lina mulai menghindar sebisa mungkin. Ia lebih banyak berada di kamar, memasang pengunci saat Andri tidak di rumah, dan menjaga jarak dalam berbicara. Namun, dalam rumah kecil itu, ruang gerak sangat terbatas. Terkadang, saat sedang menyetrika, ia tetap harus berada di ruang tamu yang dekat dengan Pak Rusman. Ketegangan batin itu membuat tubuhnya mudah lelah, dan pikirannya terus diliputi rasa bersalah. Ia bertanya-tanya, apakah ini semua hanya prasangka, atau ada yang lebih dalam dari sekadar tatapan. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur dan listrik padam, Lina duduk di kamar sambil membaca Al-Quran dengan cahaya lilin. Suara petir menyambar membuat jantungnya berdebar kencang. Ia berdoa dalam hati agar malam itu segera berlalu. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu. "Lina, Bapak masuk ya, mau ambil senter." Suara itu membuat Lina gemetar. Ia buru-buru berdiri, menahan pintu, dan berkata dengan cepat, "Sudah Pak, biar saya yang ambil. Tunggu di luar saja." Setelah kejadian itu, Lina tak bisa tidur semalaman. Ia terus memikirkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia menangis pelan, sambil menggenggam tasbih dan memohon pada Allah agar diberi petunjuk. "Ya Rab, jika ini ujian, kuatkan aku. Jika ini prasangka, lapangkan hatiku. Tapi jika ini benar, lindungilah aku dari keburukan." Hatinya penuh dengan tanda tanya dan ketakutan yang tak bisa diceritakan pada siapapun. Ia mulai merasa sendirian. Bahkan kepada Andri pun, ia merasa tidak tahu harus mulai dari mana untuk bercerita. Setiap kali ia ingin membuka mulut, ia langsung membayangkan wajah kecewa suaminya. Ia memilih diam. Tapi di dalam diam itu, hatinya berteriak. Ia hanya ingin kedamaian, hanya ingin rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, bukan sumber ketakutan. Beberapa hari berlalu setelah insiden malam itu, namun ketegangan dalam hati Lina tak kunjung reda. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering termenung saat menyetrika atau mencuci piring. Ibu mertua sempat bertanya, "Lina, kamu sakit? Wajahmu pucat." Lina hanya tersenyum dan berkata, "Enggak, Bu. Cuma kecapean saja." Padahal, lelahnya bukan karena pekerjaan rumah, tapi karena beban batin yang terus menghimpit dadanya. Ia merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca, harus hati-hati agar tak menyakiti siapapun,
namun dirinya sendiri terus terluka. Lina mulai sering menuliskan isi hatinya dalam buku kecil yang ia sembunyikan di laci meja rias. Di situ ia menuliskan semua kegundahannya. Aku tidak ingin merusak keluarga ini, tapi aku juga tidak tahu sampai kapan harus diam. Apa aku sedang menjaga, atau justru membohongi diriku sendiri? Kalimat-kalimat itu menjadi saksi bisu ketegaran seorang perempuan muda yang sedang diuji oleh takdir. Ia juga mulai memperbanyak ibadah. Setiap malam, selepas Isya, ia duduk berlama-lama di atas sajadah. Tangannya menggenggam tasbih, namun hatinya masih dihantui bayang-bayang. Kadang ia berharap agar Andri cepat pulang dari dinas luar kota, agar ia tak harus berhadapan lagi dengan situasi yang membuatnya tidak nyaman. Suatu sore, saat hujan kembali mengguyur deras, Lina duduk di ruang keluarga sambil menonton berita. Pak Rusman duduk di kursi seberang, memandangi layar televisi, tapi matanya sesekali mencuri pandang ke arah Lina. Lina menyadarinya, dan langsung mengalihkan pandangan. Ia pura-pura mengambil remote, lalu berdiri dan berkata, "Saya ke dapur dulu, Pak." Namun sebelum ia sempat melangkah, Pak Rusman berkata pelan, "Lina, Bapak boleh jujur." Jantung Lina berdegup kencang. Ia tetap berdiri di tempat, namun tak menjawab. Pak Rusman melanjutkan, "Bapak ini kesepian. Sejak ibu kamu makin sibuk, rasanya rumah ini sepi. Tapi sejak kamu tinggal di sini, entahlah, ada yang berubah." Suara itu lirih, seperti bisikan di tengah badai. Lina menatap ke lantai, tak sanggup membalas. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya seperti terpaku. Tanpa menunggu respons, Pak Rusman berdiri dan melangkah pergi ke kamarnya. Lina terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu, ucapan itu bukan lagi perasaan sepihaknya saja. Kata-kata itu terlalu jelas untuk disalahartikan. Saat malam datang, Lina mengurung diri di kamar dan menangis dalam diam. Dunia yang tadinya ia anggap sebagai rumah kedua, kini terasa seperti lorong gelap yang tak berujung. Keesokan harinya, Lina mencoba bersikap biasa. Ia tidak ingin ibu mertua curiga. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, bahkan menyempatkan diri membuatkan teh hangat untuk Pak Rusman. Namun, senyumnya kini tak lagi selembut dulu. Ada batas yang ia tarik dalam hati, batas antara dirinya dan pria yang seharusnya ia hormati sebagai orang tua. Namun ia sadar, menjaga kehormatan itu kini lebih sulit dari sebelumnya. Saat sedang mencuci baju di belakang rumah, Lina mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia berharap itu hanya ibu mertua. Tapi ketika menoleh, ternyata Pak Rusman berdiri tak jauh di belakangnya. "Maaf ya, kemarin Bapak keterlaluan," katanya. "Bapak cuma butuh teman bicara." Lina menunduk, lalu berkata pelan, "Saya ini istri anak Bapak." Lalu ia kembali mencuci, mencoba menghentikan percakapan dengan tubuhnya, karena hatinya sudah tidak mampu menampung lagi. Setelah kejadian itu, Lina mengambil keputusan dalam hati. Ia tidak bisa terus begini. Jika ia diam, ia sedang membiarkan situasi terus memburuk. Tapi jika ia bicara, ia takut keluarga ini hancur. Pilihan di hadapannya sama-sama pahit. Namun ia sadar, demi keselamatan batin dan kehormatan dirinya, ia harus segera bertindak. Malam itu, Lina duduk memandangi foto pernikahannya dengan Andri. Wajah mereka berdua tampak begitu bahagia, begitu yakin akan masa depan. Ia menangis lagi, kali ini dengan suara yang lebih dalam, lebih lirih, seperti melepaskan beban yang selama ini dipendam. "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku menjadi sumber perpecahan dalam keluarga ini. Tapi juga jangan biarkan aku kehilangan harga diriku sendiri." Doanya lirih. Ketika Andri pulang 3 hari kemudian, Lina tak langsung bicara. Ia ingin mencari waktu yang tepat. Namun perasaan bersalah karena terus menyembunyikan semuanya membuat hatinya tak tenang. Ia ingin membicarakan ini dengan cara yang hati-hati, tanpa menuduh,
tanpa menghakimi. Tapi juga tak bisa terus menunda. Akhirnya, di malam yang tenang saat mereka sedang duduk berdua, Lina berkata dengan suara pelan, "Mas, aku mau cerita sesuatu. Tapi Mas harus tenang ya, jangan marah dulu." Andri mengangguk, menatap Lina dengan penuh perhatian. Dan malam itu, dengan suara gemetar, Lina mulai membuka kisah yang selama ini ia pendam sendiri. Andri terdiam cukup lama setelah mendengar cerita Lina. Matanya menatap kosong ke arah dinding, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Kamu yakin?" tanyanya lirih. Lina mengangguk sambil menyeka air mata. "Aku nggak mau rumah tangga kita rusak, Mas. Tapi aku juga nggak kuat kalau terus begini," ucapnya. Hening menyelimuti kamar mereka. Tak ada suara selain detak jam dan napas berat Andri. Lalu Andri memeluk Lina. "Erat, maaf, sayang. Aku nggak pernah sadar. Aku janji, aku akan lindungi kamu." Ucapan itu menjadi pelipur lara yang selama ini Lina tunggu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak sendiri. Beban yang selama ini ia pikul perlahan luruh bersama pelukan itu. Namun ia tahu, cerita belum selesai. Masih ada langkah-langkah sulit yang harus mereka ambil bersama. Andri memutuskan untuk bicara dengan ayahnya, dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Ia tahu ini akan menjadi percakapan yang sangat berat. Tapi ia juga tahu, sebagai suami, ia punya kewajiban untuk melindungi istri yang ia cintai, sekalipun itu berarti harus berhadapan dengan darah dagingnya sendiri. Keesokan harinya, setelah sarapan pagi, Andri mengajak ayahnya bicara empat mata. Mereka duduk di teras rumah, ditemani 2 cangkir kopi hitam yang mulai mendingin. "Pak, aku mau bicara tentang sesuatu yang serius. Tapi tolong, jangan langsung marah," ujar Andri, membuka percakapan dengan hati-hati. Pak Rusman mengangguk. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menunjukkan waspada. "Ada apa, Andri?" tanya beliau. Andri menatap wajah ayahnya yang mulai menua. Dalam hati, ia berjuang keras agar tetap hormat, meski perasaannya berkecamuk. Dengan suara pelan tapi jelas, Andri menceritakan semua yang Lina sampaikan. Ia tidak menuduh langsung, tapi lebih kepada menyampaikan batas-batas kenyamanan Lina sebagai menantu. "Aku tahu Bapak orang baik, tapi sikap Bapak belakangan ini bikin Lina nggak nyaman. Dia nggak berani ngomong karena segan. Tapi aku nggak bisa diam." Pak Rusman terdiam. Matanya tak berkedip. Lalu ia meletakkan cangkir kopi di meja. "Jadi, kamu percaya sama istrimu, bukan sama bapakmu?" tanyanya, lirih tapi terdengar getir. Andri menarik napas panjang. "Aku percaya pada kebenaran, Pak. Dan aku cuma ingin rumah ini tetap baik. Tanpa rasa takut, tanpa rasa saling curiga." Mendengar itu, Pak Rusman terdiam lama. Udara pagi yang biasanya menyegarkan, kini terasa begitu berat. Ia menunduk, memandangi tanah di bawah kursinya. "Bapak memang salah, Andri. Bapak hilaf. Kadang, kesepian membuat orang kehilangan arah," ujarnya lirih. Suara itu bukan lagi suara seorang ayah yang keras, tapi suara lelaki tua yang menyesali diri. Andri mengangguk, namun hatinya tetap sesak. "Pak, Lina itu perempuan baik. Dia nggak pantas dibebani rasa takut di rumah ini. Rumah yang seharusnya jadi tempat aman buat dia." Pak Rusman menelan ludah. "Bapak nggak akan ganggu dia lagi. Bapak janji. Tapi Bapak mohon, jangan bilang ke ibumu. Bapak malu." Andri tak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke depan. Di hatinya, perasaan lega dan perih bercampur jadi satu. Lega karena ayahnya mengaku salah. Tapi perih karena semua ini terjadi di tengah keluarganya sendiri. "Pak, ini bukan soal malu. Ini soal tanggung jawab. Tapi aku hargai kejujuran Bapak," ucapnya tenang. Sejak hari itu,
Andri menjaga jarak antara Lina dan ayahnya dengan halus. Ia tak ingin membuat rumah jadi dingin, tapi ia juga tak ingin kehangatan rumah dipenuhi kepura-puraan. Beberapa minggu berlalu. Rumah kembali tenang, setidaknya di permukaan. Namun, sebuah kabar yang tak terduga datang. Lina terlambat datang bulan. Awalnya ia pikir hanya stres, tapi setelah berminggu-minggu, ia mulai curiga. Dengan gemetar, ia membeli alat tes kehamilan dan memakainya di pagi hari ketika semua masih tidur. 2 garis merah terang muncul. Lina duduk terdiam di kamar mandi, air matanya jatuh tanpa suara. Bukan air mata bahagia, melainkan cemas dan takut. Hatinya dipenuhi tanya, anak siapakah ini? Ia mulai menghitung waktu, mencoba menenangkan diri. Tapi bayang-bayang masa lalu menghantui pikirannya. Ketika Andri pulang, Lina menunjukkan hasil tes itu. "Mas, aku hamil," katanya pelan. Wajah Andri sempat berseri, namun cepat berubah saat Lina menangis. "Kamu kenapa? Bukannya ini kabar baik?" tanya Andri. Lina hanya bisa menggeleng, tidak sanggup menjelaskan apa yang menghantui pikirannya. Malam itu, Lina terdiam, sementara Andri gelisah. Mereka berdua duduk di ranjang, tak saling bicara. Hanya suara kipas angin yang mengisi kesunyian. Dalam hati, masing-masing menyimpan tanya yang sama. Jika ini ujian, seberapa kuat cinta mereka untuk bertahan? Hari-hari berikutnya dilalui Lina dengan banyak diam. Ia menjalani pemeriksaan kandungan, dan usia janin membuat semuanya makin rumit. Ia belum sanggup berkata jujur kepada Andri. Ia takut kehilangan semuanya sekaligus. Suami, rumah, bahkan harga dirinya. Namun, diam juga menyiksa. Sampai suatu malam, Andri duduk di pinggir ranjang dan menggenggam tangan Lina. "Sayang, kamu bisa jujur ke aku. Apapun itu, aku akan dengerin. Aku nggak mau ada rahasia di antara kita," katanya pelan. Lina menatap mata suaminya, mata yang dulu membuatnya jatuh cinta karena kehangatannya. Dengan napas berat, Lina akhirnya menceritakan semuanya. Tentang malam ketika ia merasa lemah, tentang keraguannya selama ini, dan tentang kemungkinan yang menghancurkan hati mereka berdua. Tangisnya pecah. "Maaf, aku nggak tahu harus bagaimana, Mas. Aku juga korban." Andri tidak berkata-kata. Ia hanya menunduk, tangan masih menggenggam Lina erat. Hatinya retak, tapi ia tahu, kemarahan bukan jawaban. Dalam kesunyian malam itu, 2 hati menangis bersama. Bukan karena saling menyalahkan, tapi karena keduanya sama-sama merasa hancur. Beberapa hari setelah pengakuan itu, Andri meminta waktu sendiri. Ia pergi ke masjid, duduk lama di pojok saf, menangis dalam doa. "Ya Allah, aku kehilangan arah. Tunjukkan aku jalan yang benar. Bantu aku memutuskan dengan hati, bukan dengan dendam." Di sanalah ia menemukan ketenangan. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena ia menyerahkan semuanya pada Allah. Ketika pulang, ia memeluk Lina dan berkata, "Aku masih cinta kamu. Aku tahu kamu korban. Aku akan tetap jaga kamu, dan anak ini akan jadi anak kita." Kata-kata itu bukan hanya pengampunan, tapi juga bukti cinta yang sangat dalam. Lina menangis, kali ini karena haru. Ia tak percaya bahwa masih ada cinta yang bisa sekuat itu, di tengah badai yang begitu dahsyat. Pak Rusman akhirnya tahu kabar kehamilan itu, tapi tak pernah tahu semua kisah di baliknya. Ia justru makin rajin ke masjid dan memilih banyak diam. Mungkin itu caranya menebus kesalahan. Ibu mertua hanya tahu Lina dan Andri akan pindah rumah, demi memulai hidup baru yang lebih damai. Kisah mereka tak sempurna, tapi cinta yang bertahan di ujian seperti ini adalah cinta yang layak dikenang. Bukan karena bahagia semata, tapi karena luka yang mereka rawat bersama hingga sembuh. Terima kasih telah menonton kisah ini hingga akhir.
Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari setiap peristiwa, dan semoga Allah selalu menjaga hati kita dari godaan dan kelemahan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.